Shalom dan salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Nampaknya sebentar sahaja lagi tahun 2020 akan melabuhkan tirainya dan kita akan menyambut tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Tahun 2020 adalah tahun yang agak berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, di mana oleh kerana kita dilanda dengan pandemik COVID-19, maka banyak aktiviti terpaksa dibatalkan atau ditunda ke suatu masa yang akan dimaklumkan. Namun, ianya tidak melunturkan iman para pengikut Kristus, kerana walaupun kita tidak dapat bertemu secara bersemuka, namun kita tetap dapat bersama-sama di dalam program online yang disediakan oleh banyak pihak, dan salah satunya adalah program online Komisi Belia Keuskupan Keningau yang dipancarkan setiap minggu bermula pada bulan Julai yang lalu. Oleh itu, sempena menyambut tahun baru 2021, apa kata di hujung tahun ini kita imbas dahulu aktiviti-aktiviti yang telah kita lakukan dan laksanakan sepanjang tahun 2020, sama ada secara bersemuka maupun secara online, agar menjadi kenangan terindah kisah cinta kita semua. Mari kita saksikan bersama bingkisan yang disediakan oleh tim Komisi Kerasulan Belia Keuskupan Keningau.
sangat bersyukur karena sepanjang masa PKP hingga PKPB, kita dapat melaksanakan program online yang disiarkan melalui medium internet sejak PKP hingga PKPB. Program online ini adalah salah satu usaha untuk menjangkau para belia yang begitu rindu untuk melayani di gereja. Bermula pada 5 Julai 2020, berbagai pengisian telah dikongsikan kepada para belia, khususnya di Keuskupan Keningau. Pengisian-pengisian ini adalah atas usaha tim Komisi Belia dan juga para belia dari setiap paroki dan mission yang menyumbangkan karya mereka dalam bentuk nyanyian, tarian, lakonan, dan sebagainya pada setiap minggu. Oleh itu, mari kita sama-sama saksikan imbasan program online yang telah kita jayakan. Kami di Komisi Kerasulan Belia Katolik Keuskupan Keningau akan coba menyediakan pengisian-pengisian program secara online melalui channel YouTube yang akan bermula pada bulan Julai 2020, di mana pengisian-pengisian ini juga akan melibatkan para belia dari semua paroki dan mission di Keuskupan Keningau. Bapa yang dekat, saya persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita berhubungan dengan Yesus yang berbicara kepada kita. Kita datang dengan hati yang terbuka untuk menerima Dia. Blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life to keep. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. Oke, sekarang kita belajar doa kemuliaan sama-sama. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
poin kakak konogi saksi kinamanangan atas nama Yesusku. When I look at the moon and stars in the sky, I can see the hand of the Father. In the valley so deep and river so wide, I can see the hand of the Father. See the hand. When I look around me, I can hear the blowing in the wind, I can feel the mighty touch of the Father's love. see the hand. When I look around me, I can hear the voice blowing in the wind. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch. Masa yang terluang dijadikan kesempatan untuk saya bersama dengan adik-adik menyediakan makanan bagi meringankan tugas ibu dan mengeratkan hubungan dengan adik-adik. Apabila pandemik COVID-19 meruncing, perasaan risau terutamanya mengingatkan 2 orang adik yang berada di Perak, ditambah lagi dengan 3 orang yang bertugas sebagai barisan hadapan dalam menangani pandemik COVID-19. Mendengar luahan mereka akan tugasan yang mencabar, seringkali membuat kami bimbang, terutamanya ibu kami. Bimbang akan keselamatan dan kesehatan mereka, termasuk istri dan anak mereka yang masih kecil. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things. Allah yang Maha Pengasih, ampunilah aku, orang berdosa ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Bully-bully dia bilang baru pulang dari kerja, padahal melepak pula tadi tuh. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Demi sengsara Yesus yang pedih, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. setiap tahun Pesta Kerahiman Ilahi akan dirayakan pada hari Minggu kedua Paskah, manakala Pesta Santa Faustina pula dirayakan pada 5 Oktober. Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Pada tanggal 10 Oktober 2020 yang lalu, Carlo Acutis secara rasmi dibeatifikasikan sebagai blessed ataupun yang terberkati.
Carlo Acutis merupakan generasi muda milenial pertama yang diberikan gelaran Blessed pada zaman milenium ini. Ramai umat mengikuti siaran langsung upacara beatifikasinya di Assisi, Itali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Hari Raya Semua Orang Kudus dirayakan oleh Gereja Katolik pada 1 hari bulan November setiap tahun. Sejak dari gereja awal, terdapat penganiayaan dan penindasan terhadap umat beriman yang akhirnya menjadi martir demi iman. Hari peringatannya dirayakan pada 3 Desember setiap tahun oleh Gereja Katolik. Santo Francis Xavier juga diakui sebagai santo pelindung bagi mubalik-mubalik Katolik di negara asing serta pelindung utama karya misi. Pada 19 Oktober 2003, Bapa Suci Yohanes Paulus II membeatifikasikan Mother Teresa sebagai Beata Teresa dari Kalkuta. Selanjutnya, pada tanggal 4 September 2016, Bapa Suci Francis mengkanonisasikannya sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Dan pesta Santa Teresa dari Kalkuta dirayakan pada setiap 5 September. Pada 16 Januari 1946, Bapa Suci Pius ke-12 memberi gelaran utama kepada Santo Antoni dari Padua sebagai dokter gereja. Pesta Antoni dari Padua dirayakan pada 13 Jun setiap tahun dan beliau merupakan seorang para kudus yang dikasihi oleh umat dalam gereja Katolik. Minggu Advent adalah masa yang dimulai 4 minggu sebelum hari yang disebut orang Kristen sebagai Natal. Bagi kita pengikut Kristus, Minggu Advent bukan sekadar mempersiapkan Natal dengan menghias rumah, membuat kue-kue, dan mempersiapkan hadiah atau hal-hal lain, tetapi mempersiapkan hati kita untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dilakukannya. Santo Nicholas juga dipercaya sebagai citra kepada Sinterklas dan Santa Claus yang selalu memberikan hadiah kepada kanak-kanak sewaktu hari Natal oleh orang-orang Eropa. Oleh itu, pada tanggal 8 Desember 1854, Bapa Suci Pius ke-9 telah mengumumkan dogma perawan Maria dikandung tanpa noda, yang menyatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Bapa Gereja Theophilus yang merupakan uskup Caesarea di Palestina pada tahun 115 hingga 181 Masehi diyakini adalah orang pertama yang secara jelas dan berstruktur memberikan pernyataan mengenai Natal. Kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan kita pada tanggal 25 Desember yang akan berlangsung, tegasnya. Perayaan Keluarga Kudus adalah perayaan liturgi Gereja Katolik untuk menghormati Yesus dari Nazaret, ibunya Perawan Maria yang diberkati, dan ayah angkatnya, Santo Joseph sebagai sebuah keluarga. Tujuan utama perayaan ini adalah untuk mempersembahkan keluarga kudus sebagai model bagi keluarga Kristen. Bagaimana saya menghadapi pandemik?
COVID-19 pada masa kini. Yang pertama, kami dan sekeluarga mengadakan doa rosari dan juga kami juga mengadakan ibadat di dalam keluarga KKD dalam kelompok yang kecil. Saya menghadapi pandemik COVID-19 ini dengan santai gitu. Sebab saya ada masa untuk beriadah seperti berjogging dan terhindar daripada orang-orang ramai. Cabaran saya sepanjang PKP ini itulah yang dulu belajar online, lepas itu yang time mau balik di Sabah pun sangat susah. Secara pribadi, firman Tuhan adalah sumber kekuatan saya dalam menjalani hidup saya ini. Bila mana saya rasa sukacita dan bila mana saya berada. Ini adalah cabaran iman saya. Antaranya adalah saya tidak dapat datang ke gereja untuk sembahyang dan melakukan aktiviti teratur sebab masalah line telepon di kampung dan juga sukar untuk menerima dan memahami apa yang diajarkan oleh guru. Oleh itu, secara pribadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kemudahan-kemudahan teknologi yang ada dan kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini memampukan saya mengikuti program-program aktiviti kerohanian secara live streaming yang dapat membentuk dan memperkembangkan iman saya secara pribadi. Dan saya ingin menyaksikan bagaimana saya seorang belia Katolik melihat kebesaran Tuhan yang bekerja dalam diri saya sepanjang waktu PKP. Shalom dan salam damai saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat menyambut Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Saudara dan saudari, sepanjang tahun 2020 kita tidak dapat melakukan banyak aktiviti, namun kita sangat bersyukur karena di awal tahun 2020 kita sempat melakukan beberapa aktiviti seperti rekoleksi belia dan sebagainya. Dan seterusnya, setelah PKP itu, kita dapat melaksanakan program online Keuskupan Keningau. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua belia di seluruh Keuskupan Keningau atas kerjasama yang diberikan, sehingga kita dapat menjayakan program online Komisi Belia Keuskupan ini yang kita pancarkan melalui channel YouTube. Saudara dan saudari, sesungguhnya program ini telah pun memberi ilham dan juga inspirasi kepada para belia di seluruh keuskupan kita, dan dengan itu saya selaku koordinator Komisi Kerasulan Belia Keuskupan Keningau ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Datuk Cornelius Puyong, kepada Reverend Father Roni Luni, serta kepada semua tim Komisi Kerasulan Belia Katolik Keuskupan Keningau, serta semua pengerusi KBK, paroki maupun mission atas sumbangan dan kerjasama yang diberikan sehingga kita dapat menjayakan program kita sepanjang tahun 2020 ini. Semoga pada tahun 2021 kita akan dapat melakukan aktiviti secara bersemuka dan kita doakan agar Tuhan memberkati segala usaha kita, segala perancangan kita seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih dan bertemu kita di tahun yang baru 2021. Shalom semua, bersyukur atas kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan
Blessed Christmas and Blessed New Year 2021 kepada semua, khasnya kepada para belia yang saya kasih sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Moga tahun yang baru ini membawa berkat yang berlimpah buat kita dan keluarga kita. Akhirnya, stay strong, stay healthy, and be safe. God bless. Hai, shalom dan salam damai. Saya Lisa Johannes dari Kuala Penyu. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Semoga tahun depan ini akan menjadi tahun yang lebih baik dan lebih bermakna bagi kita semua. Kita doakan yang baik-baik dan semoga kita dapat bertemu dan melayani bersama lagi pada tahun depan. Terima kasih semua. Bye. Shalom. Selamat Tahun Baru 2021. Semoga damai dan kasih Allah mengisi setiap hari dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom semua. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru 2021 dan selamat menempuh hidup baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan salam damai kepada semua belia, khususnya di Keuskupan Keningau. Saya Kip John dengan kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Harapan saya semoga kita terus bersemangat dalam pelayanan sebagai seorang belia dan kita saling berdoa di antara sesama lain, dan semoga tahun 2021 memberikan sukacita dan damai di dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Hai, kami belia dari Paroki Saint Anthony Tenom ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan juga Tahun Baru bagi 2021. Harapan kami adalah semoga para belia di luar sana terus teguh dalam iman di masa-masa pandemik ini, dan semua kita terus bersatu di dalam doa walaupun tidak dapat aktiviti dilakukan. Bye-bye. Shalom. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Harapan saya tahun hadapan, semoga semua akan menjadi pulih seperti biasa supaya kita dapat melaksanakan pelayanan kita seperti biasa. And Happy New Year! Hai semua, shalom. Saya Gideon and Lawrence, wakil daripada Belia Paroki Keningau, ingin mengucapkan selamat Hari Christmas dan juga selamat menyambut Tahun Baru 2021. Semoga tahun 2021 ini menjadi tahun yang lebih bermakna bagi kita, walaupun kita masih dalam keadaan pandemik, namun semoga itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk meneruskan pelayanan kita sebagai seorang belia, dan semoga Tuhan sentiasa melindungi kita dalam apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Shalom, salam damai, selamat tahun baru saya ucapkan buat semua teman-teman pelayanan di Keuskupan Keningau. Harapan saya untuk tahun hadapan semoga kita dapat menganjurkan aktiviti, program yang lebih menyemarakkan lagi semangat pelayanan belia dan lebih meningkatkan, menguatkan lagi iman pelayanan belia kita, khususnya di Keuskupan Keningau. Selamat melayani, selamat tahun baru. Bye. Hai, saya Cynthia daripada Paroki Saint Patrick Mapakut mengucapkan selamat Hari Natal, dan harapan saya untuk para belia di paroki saya pada 2021 agar kami dapat berjalan bersama di dalam setiap program yang sudah kami rancangkan, dan agar kami dapat bersatu hati di dalam apa juga aktiviti yang kami lakukan. Sekali lagi, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Hai dan shalom kepada semua rekan-rekan belia. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru 2021 kepada semua. Dan harapan saya agar tahun 2021 ini memberikan kita semua lebih berkat dan kesehatan yang lebih baik. Teruskan pelayanan dan ingat sentiasa stay safe dan patuhi SOP yang ditetapkan. Terima kasih. Shalom, saya Clarence Anna, wakil dari SSG Geomatika, ingin mengucapkan selamat tahun baru, dan saya harap pada tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik kepada kita semua, dan semoga pandemik yang semakin menular di negara kita akan berangsur pulih. Sekian, terima kasih. Shalom, nama saya Ranjit Ganji Polus, saya pengurus CSG ITJ Kampus Keningau. Di sini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua.
khususnya kepada semua ahli CSG Keningau. Harapan saya pada tahun hadapan agar lebih banyak aktiviti yang dapat dijalankan dan ahli-ahli CSG akan lebih aktif untuk melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang akan diadakan. Saudara dan saudari, para belia dan umat Allah yang dikasihi, demikianlah tadi bingkisan yang disediakan oleh tim Komisi Kerasulan Belia Katolik Keuskupan Keningau tentang imbasan kenangan program belia di Keuskupan Keningau bagi tahun 2020. Semoga melalui kenangan-kenangan ini akan menjadi kisah cinta dan penyuntik semangat bagi kita semua untuk terus melayani di tahun 2021 dan tahun-tahun yang mendatang. Sampai di sini sahaja pertemuan kita untuk kali ini dan tahun ini. Semoga kita bertemu lagi di tahun hadapan. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Roh Kudus, tuntunlah hidup kami, berani bersaksi bagi Kristus Tuhan, bersama berbagi sukacita Injil dalam kesatuan, kesetiaan dan kekudusan. Janganlah takut